Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam pembelajaran secara daring ataupun secara online. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat untuk tetap terus belajar dan tidak pernah putus asa untuk menerima pembelajaran secara daring ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini mari kita simak audio ataupun video dari materi yang akan menjadi pembahasan hari ini. Oke, kita simak videonya, bisa dicerna, dipahami, dan apa yang akan menjadi pemahaman kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, mari kita simak, dan sebelum kita memulai pembelajaran jangan lupa berdoa. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Rabbani karena syarat dengan arahan dari nilai-nilai ilahiyah, sedangkan insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam adalah: yang pertama, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua, status harta yang dimiliki manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, harta sebagai amanah dari Allah. Kemudian harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Adapun prinsip yang ketiga, yaitu kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha yang halal. Prinsip yang keempat, dilarang mencari harta yang dapat melupakan kematian. Dan prinsip yang kelima, dilarang menempuh usaha yang diharamkan. Pembahasan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jual beli. Yang kedua khiyar. Ketiga utang piutang. Keempat riba. Kelima sewa menyewa. Keenam syirkah. Ketujuh perbankan syariah. Dan yang kedelapan asuransi syariah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan secara syara', jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Dalil nakli jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahil bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada sebuah hadis an Rifa'ati bin Rafi'in anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Rawahul Bazar wa sahahahu al-Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Rukun jual beli. Yang pertama, harus ada penjual dan ada pembeli. Adapun syarat penjual dan pembeli yaitu berakal, memiliki kemampuan memilih, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu barang yang dijual. Syaratnya suci, dalam hal ini halal dan baik, kemudian bermanfaat,
milik orang yang melakukan akad mampu diserahkan oleh pelaku, mengetahui status barang, dan barangnya dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Rukun yang ketiga yaitu alat tukar atau uang, dan rukun yang keempat yaitu ijab qabul atau akad. Pembahasan yang kedua yaitu khiyar. Khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali tidak jadi jual beli. Maksud dari khiyar agar kedua belah pihak yang menjual dan yang membeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Dalam jual beli juga terdapat istilah tanajusi atau konspirasi menipu pembeli. Tanajus ini menambah nilai atau harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar atau dilatih sebelumnya. Maksudnya agar harga barang menjadi naik atau mahal. Jenis-jenis khiyar. Khiyar yang pertama yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di dalam tempat jual beli. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Dan yang ketiga khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Pembahasan yang ketiga yaitu utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya A utang uang kepada B sebesar 500.000, maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati. Adapun dasar hukum dari utang piutang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Rukun utang piutang. Yang pertama, yang berhutang dan yang berpiutang. Rukun yang kedua, ada barang yang diutangkan. Dan rukun yang ketiga yaitu lafad atau akad. Apabila memberi kelebihan dari utang dan kelebihan itu memang kemauan yang berhutang serta tidak ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh atau halal bagi yang mengutangkannya dan menjadikan kebajikan untuk orang yang membayar utang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu riba. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Dalil larangan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Contoh, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas, atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Yang kedua, riba qardi,
Utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contoh, A pinjam 100.000 kepada B. Kemudian saat A mengembalikan sebesar 120.000 kepada B. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penundaan utangnya. Misal, A meminjam 100.000 kepada B dengan waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo, si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan 150.000. Riba yang keempat yaitu riba yad. Riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Misalnya, seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang apakah pas atau kurang. Dampak negatif riba. Riba dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak negatif. Yang pertama, menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Ketiga, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Dan yang keempat, menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar atau orang kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Selanjutnya, sewa menyewa. Dalam kajian Islam, sewa menyewa disebut dengan istilah ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Rukun-rukun ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, harus ada muajir atau pemilik yang menyewakan. Kemudian mustajir, pihak yang menyewa. Antara muajir dan mustajir harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal, baligh atas kehendak sendiri dan bukan dipaksa, dan keduanya tidak bersifat mubadir. Rukun yang ketiga ada ma'jur, barang yang disewakan. Yang keempat, ujroh atau imbalan atau uang sewa. Dan yang kelima, harus ada akad atau ijab kabul, serta yang keenam, barang tersebut harus memiliki manfaat. Syarat sahnya sewa. Yang pertama, kedua belah pihak itu rela. Apabila ada salah satu pihak yang dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Yang kedua, mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Ketiga, barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Keempat, barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Dan yang kelima, manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk barang yang diharamkan. Untuk materi ekonomi Islam ini akan berlanjut pada video bagian yang kedua selanjutnya, bab yang berikutnya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kalian menyimaknya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya harapkan tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.